akhir-akhir ini semakin menggelisahkan dan menakutkan. Pada umumnya bahkan PGI, Persekutuan Gereja Indonesia sendiri, dalam salah satu berita dikatakan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Terhadap kondisi umat Tuhan Israel yang tidak sedang baik-baik saja, Nehemia seorang asli Israel di perantauan. Walaupun dia ada di istana raja, dia menjadi orang kesenangan raja dalam pekerjaannya sebagai juru minuman. Ia tidak merasa nyaman, aman, damai, senang. Ia menjadi gelisah. Ia resah terhadap kondisi Yerusalem, saudara-saudara sebangsanya di sana. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari kitab Nehemia, kita melihat bahwa Nehemia memahami dan menyadari bahwa kondisi ini perlu diselamatkan. Dan karena itu ia dengan sungguh-sungguh berupaya untuk bisa mendapat kesempatan memperbaiki keadaan yang rusak di Yerusalem itu, khususnya tentang tembok Yerusalem yang hancur, yang belum dibangun kembali, dan yang karena itu rawan terhadap keamanan dan kenyamanan. Kalau kita baca sejarah Nehemia, maka Bapak Ibu saudara-saudara, Nehemia dengan sadar melakukan sesuatu. Apa itu? Sembahyang. Nehemia sembahyang dan puasa 5 bulan lamanya, Desember sampai April. Terbaca dalam sejarah kitab Nehemia. 5 bulan sembahyang dan puasa sembarenti-barenti demi bangsanya yang menderita, demi kehidupan saudara-saudaranya di Yerusalem yang sedang ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kondisi itu semakin parah karena ancaman tidak semata datang dari luar, tetapi juga terlebih dari dalam. Banyak di antara pemimpin-pemimpin Israel, tokoh-tokoh Israel yang ada di Israel, melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak memberi rasa aman dan nyaman bagi penghuni, bagi saudara-saudara sebangsa setanah air. Mereka bahkan menambah beban yang tadi dibacakan itu oleh Vera, Bapak Rudi dan anak kekasih, tentang bagaimana
derita mereka. Mau makan susah. Habis semua. Sudah digadekan. Bahkan anak-anak laki-laki mereka menjadi budak-budak. Dan perempuan-perempuan mereka dipakai. Sungguh sangat menyedihkan. Nehemia dengan sadar ia mengambil keputusan, hal ini tidak bisa kita diamkan. Harus ada gerakan. Gerakan untuk bisa menyelamatkan kondisi umat ini yang tidak sedang baik-baik saja itu. Lalu apa yang dia buat? Berdoa dan puasa 5 bulan. Stop. Alhasil dari berdoa dan puasa 5 bulan stop. Nehemia dipanggil oleh Raja Artahasta dan diberikan kesempatan untuk pulang bangun kembali tembok Yerusalem yang rusak itu. Dan itu adalah jawaban Tuhan atas doa gumul Nehemia dan puasanya. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, sering kita dengar ungkapan ini. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Bapak Ibu dan beta pilih yang mana? Banyak berdoakah, sedikit berdoakah, berdoa sama sekali. Begitu juga. Mau datang ibadahkah? Kadang-kadang baru datang kah? Atau setiap waktu ketika ada ibadah datang? Ayo Tuhan, saya bisa bilang lah, kalau lihat keadaan yang macam begini, seperti ini. Kalau kita tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak pernah merasa bahwa betapa berartinya ibadah itu. Karena ibadah mengandung janji bagi kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Jangan pernah berpikir mati masuk surga kalau pemalas ibadah seperti ini. Jangan sekali berpikir seperti itu. Catat itu. Dan jangan juga terlalu mengharap banyak. Kalau mau datang ibadah saja susah. Sembahyang itu ya kalau terpaksa. Atau mungkin karena memang setelah sansara lain baru mau sembahyang. Ingat ungkapan itu ya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berdoa, berkat. Saya berdoa sama sekali, jangan mimpi dapat berkat. Jalan ini yang Nehemia pilih ya, sebagai jalan untuk bertindak memperjuangkan nasib bangsanya, untuk menyelamatkan kehidupan ke masa depan bangsa itu. Gereja Protestan Maluku untuk minggu ini mengangkat tema mengkokohkan gereja rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Ingat ya, mengkokohkan gereja rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan lewat tema itu yang laki-laki sadar bahwa dia adalah imam dalam keluarga. Yang perempuan sadar bahwa dia adalah tiang doa di dalam keluarga. Anak-anak juga sadar. Mereka bagaikan tanaman-tanaman di halaman rumah Tuhan yang harus bertumbuh, bertunas, dan berbuah pada waktunya.
Semoga ini ada di dalam hati dan pikiran umat Tuhan di jemaat GPM Kategorial Peniel Benteng Atas, supaya paskamu, paskaku mempunyai arti, menjadi berkat, menghadirkan kehidupan yang aman, yang nyaman, yang selamat di tengah kehidupan yang sementara ini sedang tidak baik-baik saja. Yang bilang tidak baik-baik saja ini bukan beta, tapi pimpinan gereja-gereja di Indonesia mengatakan seperti itu. Dan lihat berita-berita yang muncul di layar televisi RI. Begitu banyak kejahatan. Suami bunuh istri, istri bakar suami, tikam suami. Ya. Orang tua aniaya anak sampai mati. Anak bunuh mama dan bapak. Ya. Saudara yang satu terhadap yang lain. Rupa-rupa kejahatan menghias kehidupan dunia ini. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau dengan kuat sendiri, bisa baik tanpa campur tangan Tuhan. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Timur Tengah antara Israel, Lebanon, Amerika, Iran. Masing-masing bersekuku mempertahankan apa yang ada dalam lintasan otak dan pikirannya. Mungkin juga mereka mengabaikan keselamatan orang banyak yang selama ini sudah menjadi korban dari kegiatan-kegiatan pertempuran itu. Tugasmu, tugasku, kewajibanmu, kewajibanku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Di mana keluarga sebagai gereja Tuhan yang harus mampu untuk dengan sungguh-sungguh sembahyang. Sehingga ada cara lain. Cuma antua di atas ini Tuhan yang punya kuasa untuk bisa mengendalikan semuanya ke kehidupan yang aman, yang nyaman, yang tentram, yang bahagia dan sejahtera itu. Kehidupan umat Israel di zaman Nehemia itu yang membuat umat Tuhan menderita tidak semata pemerintahan bangsa-bangsa di luar Israel, tapi di antara mereka sendiri. Sesama anak bangsa sendiri, sesama saudara sendiri. Mudah-mudahan itu tidak di Benteng Atas, di jemaat kategorial Peniel Benteng Atas, dari sektor anggrek sampai sektor teratai. Tak ada pri kehidupan seperti itu, di mana laki-laki hanya pikir senang dirinya sendiri. Perempuan juga begitu. Anak-anak lebih gila lagi dalam kehidupan yang macam begitu. Tapi baik suami, istri, anak, adik, kakak, saudara, ponakan, semua yang ada di rumah itu. Demikian pula yang ada di lingkungan kehidupan rumah itu. Lingkungan kehidupan sektor itu, unit itu, wadah pelayanan itu, jemaat kategorial Peniel Benteng Atas ini semua punya kepedulian yang sama, merasa terpanggil yang sama untuk menyelamatkan hidup ini, untuk memerangi kehidupan yang tidak benar itu dengan menghadirkan hidup yang penuh kasih dan kepedulian. Hal ini yang tampil dari sosok Nehemia. Nehemia adalah seorang gubernur yang diangkat oleh Raja Persia
Tetapi menghadapi situasi kehidupan umat untuk memenangkan dan menyelamatkan umat, Nehemia tidak bertindak sebagai seorang pejabat pemerintah, sebagai seorang penguasa yang kadang-kadang semua tahu. Cerita-cerita dulu ya di kerusuhan-kerusuhan termasuk tahun 98 penculikan adalah justru orang-orang yang sama tahu. Ya. Dan itu tidak dilakukan Nehemia. Nehemia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai penguasa, sebagai gubernur untuk mengatur segala sesuatu menurut yang dia suka. Tapi dia menampilkan dirinya sebagai sosok seorang bapa yang penuh cinta dan kasih sayang bagi anak-anaknya. Sosok seorang suami yang mau peduli pada istrinya. Matius 7 ayat 12 bilang, apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Itu ada di sosok. Bagaimana kita melihat Daud yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana kita melihat Yusuf walaupun dikhianati oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tetap mengasihi dan mencintai mereka dan berjuang untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka. Mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Dengan merawat kehidupan dalam kasih. Banyak contoh yang kita bisa lihat. Nelson Mandela misalnya, walaupun ia teraniaya sebelumnya, bahkan di penjara ia disuruh minum air kencingnya sendiri. Tapi setelah ia menjadi presiden, ia benar-benar mencintai rakyatnya, mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya. Pesan bacaan kita juga mau menginginkan ketemu untuk seperti itu. Lepaskanlah jabatanmu, pangkatmu, kebesaranmu, kekuatanmu, kelicikanmu. Rendahkanlah dirimu. Seperti dia, Yesus, Tuhan, merendahkan dirinya sampai mati di salib. Bahkan demi keselamatan kami, ia katakan dalam doanya, ya Bapa, jikalau cawan itu tidak bisa lalu daripada aku, biar aku minum akan dia. Bukan supaya dia selamat, tapi supaya umat selamat. Adakah figur seperti itu di kehidupan kita di jemaat ini, di rumah tangga kita? Apakah suami-suami kita yang adalah bapak-bapak juga seperti itu? Rela meminum cawan penderitaan supaya menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Demikian pula istri sebagai ibu untuk menyelamatkan suami dan anak-anaknya. Rela, bukan justru mengorbankan. Seperti istri yang bakar dia laki itu. Bahkan istri itu polisi lah, itu luar biasa binasanya. Makna melepaskan jubah, kebaskan baju di sini. Itu punya peran yang luar biasa. Yang menyusun materi khotbah ini, ya, dia memberikan sebuah contoh yang kita semua tahu di kerusuhan Maluku, yaitu yang dilakukan oleh pendeta Dr. I.W.J. Hendricks. Ketika kerusuhan seakan sembarintilai. Kekerasan semakin terjadi, korban semakin berjatuhan. Apa yang antum lakukan sebagai ketua sinode gereja Protestan Maluku dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang pendeta, duduk bersimpu di tiang bendera di muka kantor gubernur Maluku. Ini makna dari ayat 13 kah dalam bacaan kita hari ini.
melepaskan kebesaran dan kehormatan dirinya, merendah sebagai hamba untuk keselamatan. Seperti Yesus yang merelakan dirinya mati tersalib, ganti dan untuk kita. Adakah sosok manusia di dalam rumah tangga kita, yang rumah tangga, gereja rumah tangga, adakah sosok suami seperti itu, istri seperti itu, anak seperti itu, kakak seperti itu, saudara seperti itu, yang rela? Mudah-mudahan semangat itu ada tumbuh dan hidup juga dalam kehidupan bersama kita di jemaat GPM Kategorial Piniel Benteng Atas, dengan tetap bersimpu pada prinsip tadi: sedikit berdoa sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat. Kalau saya berdoa sama sekali, jangan mimpi mengharapkan berkat. Tanya Mama Nahani sebagai perempuan janda yang tentu mengandalkan Tuhan dan doa dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam. Menyanyi dari Kidung Jemaat 428, lihatlah sekeliling.